Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Astriani di channel Alhamdulillah Cinta. Salam sehat sejahtera selalu. Baik, kali ini saya akan membahas tentang yang namanya prioritas. Oke guys, jadi ketika kita sudah menikah, jadi ini harus benar-benar dikenali ya, harus saling mengenal satu sama lain ya. Jadi ini ketika proses ta'aruf ya. Jadi ketika proses ta'aruf itu ya supaya harus detail ya. Jadi kita jangan sampai jangan lupa setelah ta'aruf itu istihoroh. Jadi kalau kecocokan dalam ta'aruf itu tahapnya adalah istihoroh gitu. Karena apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu belum tentu ya. Jadi yang mengetahui semuanya baik tidaknya bagi kita itu hanyalah Allah semata gitu ya. Belum tentu, walaupun orang bilang baik-baik ya baik, karena mungkin dia hanya sekedar istilahnya tuh pengen pencitraan dan lain sebagainya. Itu banyak ya kasus-kasus yang seperti itu. Istilahnya tuh orang kalau belum kena apapun kayaknya tuh dikasih gitu, dimanjain, tapi ketika nanti bagaimana, nah itu. Jadi penting sekali kita saling mengenal. Dan tentunya ketika setelah pernikahan, makanya ini sangat penting ya, saya akan membahas tentang prioritas, siapa yang akan diprioritaskan gitu. Jadi ketika dalam pernikahan itu yang harus kita prioritaskan adalah pasangan kita. Pasangan kita, kalau kitanya perempuan berarti pasangan kita adalah suami kita. Dan kalau bagi si suami yang harus diprioritaskan itu adalah istrinya. Jadi saling memprioritaskan suami istri ini dalam pernikahan. Dalam suatu pernikahan, suami istri ini adalah inti, keluarga inti. Di luar itu, di luar kata suami dan istri itu namanya orang luar ya. Itu enggak berhak ikut campur di dalam rumah tangga, sedikit pun enggak boleh ya, karena itu akan berakibat fatal. Fatal ya guys. Kita kan jangankan artis-artis gitu ya yang banyak gagal rumah tangganya dan lain sebagainya, itu selain campur tangan dari orang tua dan ketidakdewasaan dari masing-masing pasangan, terutama kunci pasangan itu ada di suami, karena dia yang memegang peran penting. Kalau misalnya wanitanya masih ugal-ugalan, kurang tahu agama, tapi kalau dia dipegang oleh lelaki yang soleh, lelaki yang paham ilmu fikih, bagaimana memperlakukan wanita, bagaimana dia benar-benar menauladani Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, maka tentu saja guys gak akan terjadi yang namanya perceraian seperti itu ya. Karena banyak banget faktor, yaitu tadi di antara kata suami dan istri. Nah, jadi kalau misalnya si istri nih, ini saya akan berkata ketika sudah di dalam pernikahan ya. Jadi penting sekali gitu. Mungkin yang nonton ini ada pasangan muda atau apa, kiranya kirim, share sebanyak-banyaknya video ini. Jadi biar mereka tahu gitu. Jadi banyak sekali ya, jangan sampai kita itu, saya sebagai wanita saya akan mengungkapkan, wanita itu pengen didengar gitu ya. Jangan sampai istri anda ini merasa nyaman, merasa enak ketika bercerita ke orang lain seperti itu. Jadi laki-laki ini harus peka. Laki-laki itu harus ada waktu untuk ngobrol, harus ada waktu menanyakan kondisinya, keadaannya gitu. Itu yang utama, kunci utama itu. Maka yang saya bilang tadi prioritas gitu ya. Prioritasnya tadi di dua kunci ini, suami dan istri. Jadi
Di luar itu, entah itu saudara, orang tua, bapak ibu, orang tua, saudara, itu sudah termasuk orang luar gitu ya. Jadi kunci di sini ada dua, suami dan istri. Jadi itu yang diprioritaskan, keluarga inti. Dan kalau sudah suami istri dan punya anak, itu yang diprioritaskan. Jadi jangan sampai terjadi ketimpangan. Ketimpangan di sini nih, jangan sampai terjadi ketimpangan di sini, dimana seorang istri sudah memprioritaskan si suaminya. Tetap nggak bisa ya, namanya rumah tangga, bahtera rumah tangga itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang itu parah, itu bisa hancur di sini ya, rusak. Dan di sini kebanyakan orang-orang, terutama laki-laki, itu paling apa ya istilahnya, mereka itu kayak pengen dikatakan perfect gitu, istilahnya biar sempurna di mata orang, dipandang bermartabat dan lain sebagainya. Itu salah sayang, karena keadaannya Nabi itu sebaik-baiknya kamu di dalam keluarga itu adalah baik pada istrinya gitu. Yang dimaksud keluarga di sini itu adalah istri, bukan yang lain ya. Itu. Jadi kalau misalnya kalau menurut orang-orang di luaran Anda dikatakan baik, ini dan itu lain sebagainya, positif tentang Anda, tapi ketika istri Anda tidak Anda senangin, selalu apa istilahnya, meresahkan, Anda cuek, Anda dayus dan tak peduli, tidak peduli dengan perasaan istri Anda atau pasangan Anda, itu sama aja apa ya istilahnya, buat apa nikah gitu ya. Di situ nggak bakalan ada yang namanya rasa ketenangan, ketentraman dan juga damai. Sakinah, mawaddah, warahmah tak akan tercipta. Nah, itu tadi. Karena di sini tuh paling yang perannya paling berat, yang menentukan sukses tidaknya suatu rumah tangga, yang paling utama itu adalah seorang suami. Ya bukannya saya itu apa ya, karena saya wanita terus membelain wanita, tidak, tapi kita bagaimana merujuk apa ya, sosok yang memang benar-benar wajib untuk kita tauladani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Jadi menurut saya mencari suami itu emang harus betul-betul hati-hati ya. Karena kalau wanita kalau sudah kadung cinta kelepek-kelepek, dia nggak bakalan, logikanya itu nggak bakalan fungsi gitu, karena dia mementingkan perasaannya, perasaan sayangnya, cintanya gitu. Dan wanita itu sifatnya kalau dia dicintai, dihargai, dia akan membalas lebih ya, 2 kali lipat bahkan lebih dari yang dia terima, seperti itu. Karena kebanyakan di sini kan suami punya waktu dengan teman-temannya itu beda ya. Jadi ceritanya kalau kita sudah menikah, teman kita, sahabat, teman sehidup semati, seumur hidup, yang sejati, yang setia, itu adalah pasangan kita. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai Anda kalau sudah berkeluarga masih senang bermain dengan teman-teman di luaran, terus Anda juga enggan mendengarkan keluh kesah perasaan istri Anda. Jadi harus ditanyakan sedetail itu. Wanita itu emang seperti itu, ingin ditanyakan kabarnya, bagaimana perasaannya, bagaimana kesehariannya ketika di rumah. Ini masih tentang prioritas seperti itu ya. Jadi harus saling memprioritaskan, karena kebanyakan misalnya nih si perempuan sudah diambil gitu, sudah dinikahi, dan dia sudah sudah mengabdikan hidupnya untuk si pasangannya, tetapi dengan niatan ibadah karena Allah gitu ya. Tetapi di sini di lain hal, si suami tidak seperti itu, padahal pernikahan itu adalah ibadah untuk selamanya. Jadi apapun yang dilakukan yang membuat happy, meskipun mendengarkan cerita istrinya mungkin menurutnya tidak penting, tapi itu bernilai ibadah, pahala, candaannya, pandangan matanya, dan semua itu bernilai ibadah gitu ya.
Tapi di sini banyak banget orang yang mengacuhkannya gitu. Ketika si pasangannya sudah diprioritaskan, dia tidak memprioritaskan. Dia apa istilahnya tuh, memberikan perhatian atau prioritasnya pada kadang orang tuanya. Itu sebenarnya tidak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu gitu ya. Dan juga ketika si istri membantu suami gitu, karena banyak ya saya tuh banyak banget melakukan penelitian di sini, banyak banget kasus dimana wanita itu stres berat dan banyak banget tanggungan ketika dia sudah memberikan apa ya istilahnya prioritasnya, tapi dia tidak dihargai gitu. Tidak dihargainya itu ya seperti halnya gaji ya, dia tidak seutuhnya memberikan untuk dikelola istrinya. Nah itu ada tanda kutip, di situ setan beraksi, di situ banyak banget godaannya, dan merasa oh ini kan haknya aku. Tidak seperti itu. Ketika kita sudah berumah tangga terus melihat istrinya sudah kerja juga, dia malah tambah menyepelekan gitu ya kan, tanpa tidak mau menafkahi istrinya, hanya memberikan ala kadarnya saja, itu termasuk zalim ya. Jangan seperti itu. Rumah tangga itu kalau yang benar, kalau dia itu benar-benar sesuai dengan syariat Allah, maka kedua pasangan ini pastinya akan merasakan yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu sakinah, mawaddah, warohmah? Itu yaitu rasa ketenangan, kenyamanan, ketentraman, damai gitu, dan juga aman. Masya Allah gitu ya. Kalau pasangan yang tepat saling memprioritaskan. Nah, di sini masalahnya ketika salah satunya tidak menjadi prioritas. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, ketimpangan gitu. Dan meremehkan istri, dia seenaknya saja memberikan uangnya tanpa seizin istri. Menurut saya dan bahkan para pakar ya, banyak penelitian itu lebih baik laki-laki itu harusnya transparan, karena barangkali sebagai wanita itu kadang lebih mengutamakan keluarganya ya. Dia punya keinginan-keinginan yang mungkin menurut dia sebenarnya penting, tapi dia pasti akan lebih mementingkan keluarganya, keluarga kecilnya seperti itu. Jadi dia pengen apa yang belum terpenuhi, tercukupi, dia tutupi gitu. Nah sedangkan suami tak mau tahu, tak pernah bertanya, tak pernah memberikan, ini loh dek aku dapat lemburan atau ini tuh, bahkan disembunyikan. Ya Allah, itu benar-benar apa ya, termasuk hianat ya. Hianat di sini tuh karena dia nggak jujur gitu. Nah makanya saya menukil dari Pak Agus Budiartoyo ini, dia bilangnya seperti ini. Cara tes apakah kita diprioritaskan, atau jika ingin tahu cinta pasanganmu itu ada di mana, terutama laki-laki nih ya, karena dia yang megang kendali sebagai kepala rumah tangga. Kalau pengen tahu cintanya dia ada di mana, katanya Pak Agus Budiartoyo itu, ya kamu lihat saja kemana aliran uangnya suamimu ya, kemana aliran suamimu. Jadi cintanya dia ya disitulah, kemana larinya hartanya suamimu ya disitulah cintanya. Kalau dia itu memberikan semuanya sepenuhnya pada kamu, berarti selamat, kamu yang diprioritaskan seperti itu. Tapi kalau tidak demikian, ada sembunyian, tidak transparan, nah itu walau bagaimanapun mesti nanti ada kecurigaan dan akan menimbulkan itu apa ya, kerikil-kerikil untuk merusak rumah tangga kalian, yaitu karena ketidaktransparan
tidak bisa memprioritaskan, kurangnya ilmu fikih bagaimana memahami dan memelihara keluarganya agar utuh. Nah, di situ. Jadi banyaknya perceraian itu seperti itu. Tapi laki-laki itu yang saya heran sampai detik ini ya, kebanyakan laki-laki itu egois. Egoisnya kenapa? Jadi ada laki-laki yang anak mami, yang maksudnya anak mami itu dikontrol atau dikendalikan oleh orang tuanya. Dia itu nggak mau, apa ya istilahnya tuh, nggak mau bertanggung jawab, istilahnya tuh lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Kalau menurut saya itu seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia menjelekkan istrinya dan lain sebagainya, tapi dia masih pengen tinggal, nah itu apa maksudnya? Sedangkan si istri, kebanyakan mesti wanita kalau sudah merasa tidak enak, tidak nyaman, itu pasti kebanyakan mulutnya itu mesti ngatain cerai aja, cerai. Iya, karena di pikiran wanita itu, di hatinya wanita, kalau dia sudah tidak dihargai, kalau dia sudah tidak dianggap gitu ya, kalau perasaan hatinya dia selalu tersakiti, tak pernah dicintai, apa ya istilahnya, sangat minus sekali gitu ya, bahkan nol gitu ya, atau bahkan menikah hanya untuk sebagai pelarian atau dan lain sebagainya. Itu benar-benar nauzubillah. Dan si laki-laki ketika wanita sudah bilang seperti itu, mengungkapkan unek-uneknya, dia mesti bilang, kamu ini istri durhaka. Nah, durhakanya itu di mana? Bukannya istri ngomel-ngomel biasanya kan, di mana, kenapa kamu nggak jujur gitu, itu ngomongnya nadanya juga sudah pelan gitu. Tapi ketika itu ditanggapi, kamu kok seperti itu. Nah, kalau Nabi Muhammad, kalau memang dia itu memang lelaki solih dan si istri bilang seperti itu, harusnya dia minta maaf, harusnya dia istighfar. Dan yang perlu diketahui, apa ya, harusnya kalau seperti itu, bagaimana contoh kita baginda Nabi Muhammad SAW, kalau sudah si istri, udahlah mending kita udahan aja. Harusnya kan kebanyakan tuh di dunia nyata itu kan kayak drama gitu ya, dramanya itu kayak sok-sok dia itu nggak bersalah dan nggak mau pisah, nggak mau lepas, nah maunya apa, zalim kan, apa ya istilahnya tuh, enggan. Dan bahkan ketika mengungkapkan, mengutarakan perasaannya ya karena sudah sesek ya, dia memendam kok nggak peka-peka gitu kan. Terus ketika bilang seperti itu, si lakinya sewot, kadang sampai terjadi KDRT dan lain sebagainya. Itu nauzubillah min dzalik gitu. Kalau memang sudah nggak cocok, kalau memang kamu nggak bisa membahagiakan atau merasa istrinya kamu seperti itu gitu, sampai istrinya bilang udahlah kita pisah aja, ya buat apa gitu kan. Karena di pikiran wanita, kalau dia sudah tidak dihargai, tidak merasa dirinya, perasaannya apa ya, tidak diperdulikan, ya buat apa gitu kan ya. Ya jadi harusnya kalau dia meniru Nabi Muhammad SAW, ceraikan secara baik-baik, minta maaf. Malah marah, kadang KDRT dan lain sebagainya. Kalau misalnya ingin memperbaiki, masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan masih merasa ada perasaan dengan istrinya, ya tolong dirubah sikapnya. Jadikan pasanganmu itu adalah prioritas utamamu, seperti itu ya. Baik laki-laki maupun perempuan, jadikan pasanganmu itu adalah prioritas utamamu. Jadi jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang tidak disukai istrinya. Kalau istrinya sudah bilang, saya nggak suka nih ini, ya dihindari sebisa mungkin. Karena kalau kamu sudah dibilangnya, sudah mengungkapkan, tapi kamu masih berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh istrinya atau tidak disukai oleh suaminya, gitu, seperti itu benar-benar menimbulkan apa ya, perpecahan gitu, perceraian. Dan bahkan di sini laki-laki itu kan kayak apa ya, sudah gak mau berubah, egois, mau semenangnya sendiri, terus terjadi KDRT, nauzubillah gitu ya. Tapi sekarang sudah ada perlindungan anak ya, bisa ke Komnas Hukum atau ke kantor polisi, bisa dilaporkan. Jadi jangan sampai ya
Harusnya ya diceraikan secara baik-baik, minta maaf, berarti selama ini aku mempunyai banyak kekurangan dan lain sebagainya. Ketika sudah mengungkapkan kalau karena dia sudah tidak bisa dan tidak mau berubah, silahkan, baik, aku akan menceraikanmu secara baik-baik. Tapi kan kebanyakan tidak seperti itu ya. Jadi seperti itu ya intinya. Harusnya harusnya ya dicukupkan, jangan sampai terjadi kekerasan dan lain sebagainya. Harusnya dia sadari. Tapi wanita yang cerdas tentu pasti dia akan memilih pergi gitu ya, daripada bertahan menjadi sesuatu yang setiap hari apa ya, kalau sekiranya lebih banyak mudorotnya, lebih banyak dosanya dibandingkan faedah atau pahalanya ketika berkeluarga, yang lebih baik memang pisah. Dan Allah memang membolehkan itu, bukan sesuatu yang dibenci, tidak. Itu bertentangan sayang, dalil yang seperti itu tuh bertentangan, dan itu hadis kedudukannya itu doif atau lemah ya. Semoga ini membantu untuk kalian semua. Hai, salam sejahtera selalu.